Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap jaga kesehatan serta sukses dimanapun teman-teman berada. Senang sekali kembali saya bisa hadir di channel Yatno Permadi ini untuk semua teman-teman, dan kali ini saya akan berbagi tentang kita belajar relay ya. Belajar relay itu mudah, dan nanti saya akan kasih contoh tentang sirkuit ataupun salah satu pemanfaatan relay ya. Nanti teman-teman bisa untuk mempraktekkan dan juga bisa mengembangkan. Nah, di depan saya sudah ada beberapa relay yang saya yakin teman-teman sudah banyak yang hafal ya. Apa sih relay itu? Itu relay ya otak. Oke, relay itu adalah sebuah komponen elektronik yang dia berupa saklar yang digerakkan oleh tegangan listrik pada voltase tertentu, baik yang AC ataupun juga DC. Nah, sebenarnya apa fungsi daripada relay itu? Relay itu bisa untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan trigger sinyal tegangan. Juga bisa memberi fungsi untuk penundaan waktu atau delay time, dan juga bisa untuk melindungi motor atau peralatan elektronik lainnya yang kelebihan tegangan ataupun saat terjadi konsleting. Artinya relay juga bisa menjadi pengaman untuk peralatan. Nah, cara kerjanya gimana teman-teman? Cara kerjanya nanti gambarnya saya kasih tentang sepintasnya. Terus kemudian di sini ada dua yang biasanya terpisah nih dari grupnya itu. Kalau ini relay AC dengan poolnya atau subgroupnya ini ada 4. Nah, kalau ini relay DC, ini coilnya, kemudian subgroupnya dia ada 2. Nah, dengan varian yang berbeda-beda, fungsinya hampir sama, semuanya untuk saklar. Namun di sini ada yang lebih, ini mungkin bisa dipakai untuk 4 kepentingan atau 2 kepentingan double gitu kan. Nah, cara kerjanya itu di dalam sini ada coil. Nah, ini ada coil. Coil ini nanti saat dialiri arus listrik dari sini, ini untuk arus tegangannya untuk menggerakkan saklar ataupun menggerakkan coil itu, nanti dia setelah dikasih tegangan, dia akan menekan nih. Nah, ini ada tuasnya. Nah, nanti dia akan timbul medan magnet di dalam sini. Dia akan menarik nih armatur ini atau batangan ini. Nah, setelah dia menarik batangan, dia akan nempel di sini. Ini ada 4 ya. Ini akan nempel ke sini. Ini kan saat atas kan, saat kondisi mati tidak dikasih tegangan, dia kan ke atas. Saat dikasih tegangan, dia akan ke bawah. Nah, saat ke bawah dia akan connect nih antara ini, kaki ini dengan ini. Contoh sangat gampang kok ini cara kerjanya. Nah, ini sama, saat ini dikasih tegangan, saat relay dapat tegangan, si tuas tadi akan menarik tuh supaya ini connect nih. Sama. Nah, ini biasanya kalau kaki-kaki yang kayak gini, ini switch ada yang biasanya NONC itu ya. Nah, contohnya ini. Nah, di dalam ya nggak ada tulisannya ya. Oke. Nah, ini posisi tidak ada tegangan, dia akan nempel ke sini. Nah, ini switch ini, pin ini, kaki ini, berarti dia normally close. Nah, saat tidak ada tegangan atau saat kondisi normal, dia akan menutup. Itu kan, ini namanya NC. Kalau ini yang kebuka ini namanya NO, normally open.
Nah, jadi saat kalau kita tes antara ini untuk bebannya, untuk kaki yang satu dengan yang sini, ini connect nih saat dia nggak ada tegangan. Saat dikasih tegangan, yang connect ini sama ini. Nomornya dia nomor dia pasangnya 159 untuk yang pertama ya. Coba kita lebih dapatkan lagi. Ini 13, ini 13 14. Iya, 159. Nah, di sini teman-teman. Betul, paling ujung 1 5 9 2 6 10. Nah, paling untuk koilnya 13 14. Ini Li 4 ya. Nah, kemudian dalam proses aplikasinya relay ini banyak digunakan. Ada yang dia triggernya tegangan 5 volt, 12 volt, 24, 220 gitu kan. Teman-teman, saat diinstalasi kayak gini, di sini kita kasih kabel soket, enggak, sudah ada soketnya ataupun tempatnya. Nah, ini tempatnya nih. Dengan ada tempat ini akan memudahkan kita untuk melakukan pengerjaan proses melakukan instalasinya. Nanti kabel dimasuk sini, dijepit, kemudian dimasukkan, sudah jadi. Nah, saya mau kasih bukti saya ukur antara NO dan NC. Pastikan teman-teman tetap di channel Yatna Permati ini. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Teman-teman, kembali ke channel Yatna Permati, rangkuman informasi teknik dan yang lainnya. Nah, kita akan melanjutkan tentang relay tadi, dan terima kasih untuk Anda teman-teman yang sudah melakukan like dan subscribe-nya. Terima kasih untuk Anda, dan kalau di saat channel ini bermanfaat, teman-teman bisa melakukan praktek, sharing, ataupun jangan lupa komentarnya. Mungkin teman-teman pengen ada hal lain yang pengen teman-teman lakukan, bisa silahkan komen di komentarnya. Nanti saya akan coba lakukan apa yang menjadi permintaan teman-teman. Nah, saya akan mengecek untuk relay ini. Nah, relay ini teman-teman, saklarnya ini antara NO dan NC normally open sama normally close itu ya. Oke, akan saya saat kondisi normal dia akan close ataupun menutup menjadi on gitu kan. Ini kita coba, kita tes ukur ini ya. Nah, ini berarti statusnya pada pin ini nyambung saat dia tidak ada tegangan. Saat dia dikasih tegangan, dia akan bergeser ke sebelah sini. Nah, bagaimana dengan kaki yang lainnya? Sama teman-teman, jadi satu grup nih. Saya coba. Nah, ini connect saat nggak ada tegangan, ini connect saat tidak ada tegangan juga, ini sama. Oke, nah ini 4 grup nih. Saat dia dapat tegangan, si coil ini bekerja, dia akan menyambungkan antara ini dengan antara 5 dan 10. Nah, nggak ada tegangan. Nanti kalau dikasih tegangan dia baru jalan. Nanti di praktek ya, kita akan buktikan. Dan setelah ini saya akan kasih tahu tentang praktek yang sudah saya lakukan. Ini soketnya, ini untuk tegangannya. Nah, untuk diagramnya, gambarnya
nanti akan saya kasih tahu teman-teman. Nah, ini contoh diagramnya. Oke, nampak ya. Nah, kalau yang ini katakan sumber dari PLTS, ini PLN, kemudian ini loadnya, bebannya, ini ada MCB, ini MCB dari proteksi dari PLN-nya, kemudian ini MCB untuk proteksi atau connecting dari PLTS-nya. Nah, nanti kakinya itu dia akan nyambung ke sini nih. Ini untuk beban lampunya. Dia akan nyambung ke antara ini kaki 9, dia akan ke 5 dan 1. Nah, saat nggak ada tegangan antara 9 dan 10, dia akan connect. Makanya saat dia nggak ada tegangan, dia akan ngambil dari PLTS. Nah, saat nanti dia akan di-trigger tegangan dari PLN, dia akan ngambil dari PLN. Nih, yang nomor ini ya, yang nomor 5. Saat dia ada tegangan, dia akan lari ke sini nih, berat gitu kan. Nah, ini connect nih antara 9 dan 5. Ini sama antara kaki 5, 9, 5, 6, 7, 8. Ini sama, satu grup. Kalau ini on semua. Terus kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau off semua. Nah, ini untuk bebannya. Oke, gampang ya dimengerti. Nah, ini bagian daripada kontaktornya, bagian daripada relaynya untuk menimbulkan medan magnet untuk menggerakkan switch ini nanti. Ini ada untuk positif AC-nya, untuk negatif AC-nya. Ya, sebenarnya walaupun AC bisa dibolak-balik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita ikuti petunjuk ini ya, biar nanti tidak terbalik nih. Jadi ini kalau terbalik, nanti ini plusnya masih jalan terus, cuma nanti pemutusnya di negatifnya saja. Nah, jadi nanti saat nggak ada tegangan atau gimana, bisa jadi plusnya itu kanan kiri jadi itu. Oke, ini diagramnya teman-teman. Pasti nggak sabar untuk nunggu di hasilnya ya. Oke, pastikan tetap stay tune di channel Yatno Permadi. Terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe, dan saya akan kembali lagi untuk bukti apa yang sudah saya lakukan untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, inilah hasilnya yang kita laksanakan hari ini terkait belajar relay itu mudah. Ini saya coba aplikasikan salah satu bentuk yang nanti bisa dikembangkan untuk yang lain lagi. Intinya yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua adalah bahwasanya mempelajari relay itu mudah dan bermanfaat untuk kehidupan di sekitar kita. Teman-teman, ini saya bikin sebuah jaringan yang seperti tadi sudah saya janjikan ya. Kita akan mencoba dua sumber power saya gabung, terus kemudian saya pasang relay, dan akhirnya saya kasih ke load ataupun beban. Di sini saya tampilkan sebuah lampu LED. Nah, ini nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman tentang bagaimana misalnya teman-teman punya sumber dari listrik dan genset. Nah, saat misalnya mati lampu, sistemnya akan pindah ke genset, atau mungkin yang skala kecil PLTS. Nah, teman-teman punya PLTS, misalnya mati PLN, dia akan pindah ke PLTS, bisa. Atau bisa dikembangkan lagi dengan ditambahin timer, misalnya pagi jam 8 sampai jam 3 sore pakai PLTS, kemudian jam 3 sore sampai jam 8 pagi pakai PLN, bisa. Dengan dikombin pakai relay dan timer itu sudah cukup. Nah, ini saya akan buktikan, ini adalah hasilnya. Terus akan buktikan ini ada dua sumber. Kita berasumsi bahwanya dua yang tercolok di stop kontak ini adalah dua sumber dari misalnya dari PLN, ini dari PLTS. Nah,
pastikan plus minusnya selalu benar ya teman-teman, biar tidak terbalik. Artinya saat terbalik itu posisi off, ternyata positif atau strumnya masih jalan, nah nanti itu nyetrum, enggak kan. Nah ini dari PLT, misalnya ini satu dari sumber PLTS, ini sumber dari PLN, terus kemudian ini di rangkaiannya teman-teman. Nanti akan saya teman-teman bisa melihat nanti di diagram wiringnya yang di depan sebelum ini. Jadi ini sekarang prakteknya, sekarang kita prakteknya. Ini misalnya dari PLTS atau ini mungkin PLN bisa, nah nyala ya. Kemudian ini dari ini satunya ini kita misalnya kalau ini dari PLN, ini dari PLTS. Nah, coba kita dari FCP yang ini kita naikkan. Jangan mas, kan dua sumber, kalau naik bareng-bareng apa nggak meledak nih? Dia akan beradu, kalau orang mulai cakap ya, akan beradu nih, akan berlagak. Enggak, ini makanya kita butuh relay ini yang dia akan nanti memindah nih ke prioritinya. Ini saya naikkan, bismillah. Nah oke, ini sekarang dua sumber nih, ini dari PLTS, ini dari PLN, standby di sini semuanya di dalam sini. Nah saat ini naik, nah dia akan milih nih, cetak gitu kan, akan dia milih ke NC atau NO nya sesuai programnya. Nah misalnya ini saya matikan satu, ternyata ngetrip di PLN, entah kabel PLN nya kena down atau ada perbaikan atau malah lagi ada masalah. Nah saya coba matikan, masih nyala kan. Oke, kita hidupin lagi. Nah sekarang saya matikan yang ini, matikan yang PLTS, mungkin sudah malam gitu ya. Nah masih jalan. Oh ini saya turunkan, mati. Ya ini coba saya naikkan. Nah on ya, ada dengar suara cetak gitu ya, artinya itu relay bekerja. Nah ini coba ini saya matikan lagi, tuh masih jalan tanpa kedip lagi. Ini saya matikan, kalau ini bukan tanpa kedip, mati beneran. Nah ini kemudian ini, nah, artinya apa? Artinya relay ini cukup lumayan lah, artinya untuk perpindahan dua sos tanpa terasa jedanya gitu ya, karena cuma 0, sekian. Cuma yang harus diperhatikan teman-teman, ada batas kemampuannya. Kalau ini relay AC ini berapa, misalnya 10 ampere, 10 ampere kali 220, berarti 10 kali 220 ya 2200 lah. Nah, kalau mau lebih gede lagi dari relay ini, nanti diunpankan ke kontaktor. Nah kalau udah kontaktor, teman-teman bisa mau pakai beban 20 kVA sampai 100 kVA nggak masalah. Tapi pertanyaannya, di rumah pakai beban apa sampai 100 kVA? enggak, just kidding teman-teman. Oke teman-teman, ini hasil tesnya tentang belajar relay itu mudah, kemudian relay itu banyak manfaatnya. Ini salah satu sampelnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda teman-teman yang sudah like dan subscribe-nya. Dan kalau dirasa ini bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk berbagi ke teman, saudara ataupun sahabat di channel YouTube Yatno Permadi, sumber informasi teknik dan yang lainnya. Oke, selamat beraktivitas, sukses buat Anda, jaga kesehatan, social distance-nya dijaga. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari corona, bisa melaksanakan segala aktivitasnya dimanapun teman-teman semua berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.